Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amar ma'ruf nahi munkar memiliki dalil syar'i yang sangat kuat, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Bahkan setiap nas redaksi Al-Quran maupun As-Sunnah yang menyangkut suruhan berbuat baik termasuk dalam konteks amar ma'ruf, dan nas yang terkait dengan larangan berbuat buruk termasuk dalam konteks nahi munkar. Sehingga semua nas tersebut pada saat yang sama secara implisit atau tersirat merupakan dalil syar'i untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Adapun nas Al-Quran dan As-Sunnah yang secara eksplisit atau tersurat menjadi dalil syar'i bagi amar ma'ruf nahi munkar adalah antara lain, yaitu sejumlah ayat Al-Quran secara eksplisit menerangkan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Di antaranya Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 110 Allah berfirman, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ali Imran ayat 114 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusyari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan bersegera kepada berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. Dalam surat Al-A'raf ayat 157 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Iya, Nabi menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Dalam surat At-Taubah 71 Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuz zakah wa yuti'ullaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam surat Al-Hajj ayat 41 Allah berfirman, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang mukmin yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Dan dalam surat Al-Luqman ayat 17 Allah berfirman, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Luqman berkata, hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar.
dan sabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar banyak sekali tak terhingga. Ya, berikut ini hadis-hadis yang termaktub dalam Al-Kutubus Sittah, yaitu 6 kitab hadis terpercaya di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama, Sahih Al-Imam Bukhari dalam kitab Al-Mazahim, bab 22 tentang duduk di serambi dan jalan, hadis ke 2465, dan kitab Al-Isti'dzan, bab 2 tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 27, hadis ke 6229, bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Qalu wa ma haqqun tariki ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam aghaddul basar wa qafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mereka para sahabat bertanya, apa sajakah hak jalan itu wahai Rasulullah? Beliau Rasulullah SAW menjawab, menahan pandangan, meniadakan gangguan, menjawab salam, menyerukan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Sahih Al-Imam Muslim rahimahullah kitab Al-Fitan, bab tentang Ad-Dajjal, hadis ke-116, bersumber dari Abdullah ibnu radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa yabqa syirarun nasi fi hiffati tayri wa ahlamis sibai la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkar. Maka manusia-manusia jahat berada dalam keringanan burung atau kelicikan dan impian binatang buas atau kerasukan atau kerakusan. Mereka tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang munkar. Sunan Al-Imam Abi Daud rahimahullah kitab Al-Malahim, bab amar ma'ruf nahi munkar, hadis ke 4314, bersumber dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, kalla wallahi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wa la ta'khudunna ala yadayyi zalimi wa la ta'turunnahu 'alal haqqi atara wa la taqsurunnahu 'alal haqqi qasra. Sesungguh demi Allah, hendaknya engkau benar-benar menyerukan yang ma'ruf dan benar-benar mencegah yang munkar, dan sungguh-sungguh menentang tangan-tangan orang zalim dengan benar-benar mengembalikannya ke jalan yang hak dan benar-benar menjaganya di jalan yang hak. Jami Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah kitab Al-Bir, bab tentang menyayangi anak-anak, hadis ke-15, bersumber dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah SAW telah bersabda, laisa minna man la yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bukan dari golongan kami mereka yang tidak menyayangi anak-anak kami dan tidak menghargai orang tua kami, serta tidak menyerukan kema'rufan dan tidak pula mencegah kemunkaran. Sunan Al-Imam An-Nasai rahimahullah kitab Al-Baihaqah, bab 32 tentang Bita'anatul Imam, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, telah bersabda Rasulullah SAW, ma bu'isa nabiyyun wala kana ba'dah min khalifatin illa walahu bitanatun ta'muru bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar wa bitanatun la ta'luhu khabala faman waqa bitanata su'i faqad wuqiya. Tidaklah diutus seorang nabi dan tidak pula seorang khalifah pun setelahnya, melainkan baginya 2 pengiring. 1 pengiring yang mengajaknya kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan 1 pengiring lagi tidak menjaganya dari kerusakan. Maka barang siapa yang dijauhi oleh Allah dari pengiring yang buruk, berarti ia dijauhkan dari kerusakan. Sunan Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah kitab Al-Fitan, bab tentang menjaga lisan dan fitnah, hadis ke-8, bersumber dari Ummu Habibah radhiyallahu an, istri Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
kalamu ibni Adam alaih la lahu illa amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar wa dzikrullah azza wa jalla. Ucapan anak cucu Adam atasnya atau berbuat tuntutan bukan baginya atau berbuah pahala kecuali amar ma'ruf dan nahi munkar serta zikir kepada Allah. Keenam, kitab hadis di atas disebutkan sesuai urutan kedudukannya di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama hadis. Lihat kitab Ulumul Hadis wa mustalahuhu karya Dr. Subhi As-Salih. Dari uraian dalil-dalil syar'i di atas sudah cukup memberi gambaran bagi kita tentang kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Apalagi sebagian dalil di atas adalah yang dengan tegas menggunakan sigoh amar atau bentuk perintah secara mutlak tanpa ikatan atau batasan. Kaidah usul fikih menyatakan al-aslu fil amri lil wujub. Artinya, arti pokok dalam perintah adalah untuk menunjukkan wajib. Dalam ungkapan lain menyatakan mutlakul amri yaqtadi al-wujub. Perintah yang mutlak atau tanpa ikatan batasan menunjukkan wajib. Kaidah ini menjadi bahasan di hampir semua kitab usul fikih. Al-Imam Muhammad ibnu Ali Asy-Syauqani dalam kitab Irsyadul Fuhul halaman 83 bab Mabahisul Amr pasal ketiga membahas sejumlah perbedaan pendapat tentang arti pokok perintah. Beliau mengakui mayoritas ulama berpegang kepada kaidah di atas. Demikian pula dengan Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim ibnu Ali Asy-Syairazi Al-Fairuzabadi dalam kitab Al-Luma fi Usulil Fiqh halaman 7. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Usulul Fiqh Al-Islami juz 1 halaman 209 menyebutkan yara jumhurul ulama annal amra yadullu ala wujubil ma'ruf bih wa la yasrifu anil wujubi ila ghairihi illa bi qarinatin minal qara'ini tadullu ala dzalik. Artinya, kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya perintah itu menunjukkan wajibnya perbuatan yang diperintahkan, dan perintah itu tidak berpaling dari wajib kepada selainnya kecuali dengan faktor penghubung yang menunjukkan ke arah itu. Mudah-mudahan sedikit bahasan tentang dalil-dalil amar ma'ruf nahi munkar kita bisa memantapkan kita tentang pengetahuan kita tentang amar ma'ruf nahi munkar dan menghilangkan keraguan-keraguan kita yang masih ragu atau bimbang tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar. Semoga bermanfaat.